warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kajian yang sama, yang pada hari ini insya Allah pemirsa Tribun akan sedikit mengetahui tentang akhlak remaja zaman now, ya, kalau yang lagi boomingnya saat ini. Kalau kita lihat dari sejarah bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang terpercaya, sampai-sampai beliau itu digelari Al-Amin, yaitu orang yang sangat bisa dipercaya. Sampai pada saat itu meskipun beliau belum diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi, orang kafir Quraisy pada zaman itu sangat mengagumi, sangat menghormati, sangat mencintai yang namanya Muhammad SAW. Maka wajar jika pada saat itu orang suka, cinta, senang, ya, karena Nabi memang Al-Amin, dikenal di mana-mana dengan keaminannya itu, dengan keterpercayaannya itu. Tapi sangat disayangkan pada zaman sekarang ini, di mana para remaja dan juga remaja putra maupun remaja putri, di mana mereka tidak akhlak sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Padahal kita punya contoh, suri teladan yang baik, sebagaimana Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak, artinya kita dibawa, diajari oleh Rasulullah SAW untuk akhlak kita ini melakukan atau membuat, ya, akhlak yang terbaik gitu, agar kita ini menjadi umat yang terbaik. Maka pemirsa, kita harus peduli sebagai orang yang tua, kita harus menyayangi yang lebih kecil. Kita punya anak, kita punya adik, kita punya sepupu dan lain sebagainya, maka harus kita kasih tahu bagaimana akhlak yang terbaik, akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita pantas mencintai beliau karena Rasulullah SAW adalah pantas untuk dicintai. Qala Nabi SAW, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai akan sunnah-sunnahku, sesungguhnya dia telah mencintaiku. Wa man ahabba sunnati kana ma'i fil jannah. Maka barang siapa yang dia mencintai Rasulullah, maka dia akan di surga bersamanya. Dan semoga kita semua bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Ada satu cerita yang diceritakan di sebuah sejarah, bagaimana Rasulullah SAW pada saat beliau masih hidup, beliau selalu memberi makan orang tua dari golongan orang Yahudi. Setiap hari Rasulullah mengunjungi beliau. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Memberikan makan. Kalau kami yang sudah biasa di Arab nih, ya, saya kasih tahu dulu bahwa kalau di Arab tuh beda makanannya. Ya, di Arab itu makanya rotinya tuh panjang, besar gitu ya. Nah, Rasulullah ketika memberi makan orang buta ini tidak semata ini makanlah, itu enggak. Tapi Rasulullah menyuapi orang buta tadi setiap hari, ya. Ketika datang disuapin, jadi rotinya itu dipecahkan, ya, terus disuapi kepada orang yang buta tadi, ya. Maka padahal, ya, sebagaimana kita ketahui orang buta ini selalu beliau itu mengatakan sumpah serapah gitu, bahwa nggak usah mendekati Muhammad, jangan percaya dengan Muhammad, Muhammad itu penipu, Muhammad itu tidak baik. Itu yang orang buta ini selalu lakukan. Tapi Rasulullah tidak membalas dengan apapun, kecuali Rasulullah terus memberikan dia makan, menyuapi dia makan. Maka ini adalah satu contoh yang patut kita tauladani dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah memiliki akhlak yang begitu mulia, sangat mulia, ya, sampai kita saja harus kalau melihat gitu, mungkin kita bukan lagi menangis kalau ketemu beliau, tapi kita akan memeluk bagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Akasa, sahabatnya Nabi pada saat itu, yaitu Sayyidina Akasa saking cintanya kepada Rasulullah, beliau mengatakan bahwa dulu pernah dicambuk waktu saat Rasulullah memacu kudanya, memacu ontanya, itu dia pernah kecambuk katanya. Akhirnya Akasa meminta untuk Rasulullah meminta untuk dibalas kembali, nggak apa-apa, kata, silakan dibalas kembali. Nah, pada saat Ukasa mau membalas, sebenarnya bukan membalas Ukasa, tapi Ukasa pengen
bertemu, pengen memeluk gitu loh seseorang yang sangat mulia. Kenapa? Karena barang siapa yang bersentuhan ya dengan Rasulullah, niscaya dia akan bersama Rasulullah dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi subhanallah, tapi sayang memang kita saat ini tidak bisa ketemu dengan Rasulullah. Tapi meskipun begitu, Rasulullah selalu ada, hayyun fi qulubina, selalu hidup di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita selalu selawat kepada Rasulullah. Man shalla alaihi sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas solawat tersebut dengan pahala 10. Wa hatta anhu asyara sayiat, dan Allah akan mengampuni 10 kesalahan, dan rafa'alahu asyara darajat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 10 darajat. Lalu kenapa tidak kita lebih zaman now ini ya kan, di mana akhlak para remaja lebih gandrung kepada Ayu Ting Ting ya, lebih gandrung kepada Sule dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak menjadikan Rasulullah sebagai idola yang harus kita agung-agungkan karena akhlak beliau ya, karena akhlak beliau yang sangat mulia. Di akhir ini mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita umat yang mulia seperti Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.